Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan semangat ya belajarnya. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang keanekaragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian Bhinneka Tunggal Ika dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan, siswa dapat menyebutkan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi, siswa dapat menyebutkan bentuk keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, siapkan alat tulis kalian ya. Yang pertama, pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika pengertiannya adalah berbeda-beda walau tetapi tetap satu jua. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kalimat Jawa, yang artinya Bhinneka berarti beragam atau bermacam-macam, tunggal artinya satu, dan ika artinya itu. Yang kedua, keanekaragaman suku bangsa. Suku bangsa merupakan golongan sosial yang ada di masyarakat yang digunakan sebagai pembeda suatu golongan satu dengan golongan yang lainnya. Yang ketiga, macam-macam suku bangsa di Indonesia. Ada suku Sunda berasal dari Jawa Barat, suku Jawa berasal dari Jawa Tengah, suku Bugis berasal dari Makassar, suku Madura berasal dari Jawa Timur, suku Minahasa berasal dari Sulawesi, suku Dayak berasal dari Kalimantan, suku Minang berasal dari Sumatera Barat, suku Baduy berasal dari Banten, suku Ambon berasal dari Ambon, dan suku Bali berasal dari Bali. Baiklah, untuk memudahkan kalian, Ibu akan memperlihatkan 5 contoh suku yang terkenal yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada suku Bugis dari Makassar, ada suku Minang dari Sumatera Barat, suku Batak dari Sumatera Utara, suku Madura dari Jawa Timur, dan suku Dayak dari Kalimantan. Inilah contoh 5 suku yang terkenal di Indonesia. Kemudian, penyebab keragaman budaya di suatu daerah. Yang pertama ada dari agamanya. Indonesia mempunyai agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian adat istiadat. Karena masyarakat diantaranya terdiri dari penduduk asli dan pendatang, maka adat istiadatnya pun beraneka ragam. Kemudian dari tingkat pendidikan, warga masyarakat ada yang lulusan perguruan tinggi, SMP, SMA, SD, dan ada juga yang tidak sekolah. Kelima, cara menghargai keragaman bangsa di Indonesia. Yang pertama, menerima dan menghargai suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Yang kedua, ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi budaya yang ada di masyarakat. Yang ketiga, tidak meremehkan dan menghina adat istiadat, kebiasaan, suku bangsa orang lain. Nah, anak-anak, hari ini kita menggunakan model pembelajaran jigsaw, yang mana Ibu minta kalian membuat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang, yang disebut kelompok asal. Setiap kelompok mendapatkan tugas sejenis dengan anggota kelompok lainnya, lalu membentuk kelompok baru lagi yang disebut kelompok ahli. Dalam kelompok ahli, siswa menulis dan mendiskusikan temuannya dari hasil membaca literatur dan penjelasan Ibu tadi. Nah, anak-anak, apa kalian sudah mengerti? Silahkan untuk membuat kelompok ya. Setelah itu, Ibu akan memberikan materi dan evaluasi untuk kalian. Nah, anak-anak, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Sekarang mari sama-sama kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai.
Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Selalu jaga kesehatan dan beraktivitas yang bermanfaat di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.